Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengarkan tadi dan kita bisa baca di depan, tema hari ini adalah tentang Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal menyelamatkan. Nah, ini adalah topik yang harus kita bicarakan dan harus kita pelajari. Mungkin kalau kita ada melihat dan mendengar tentang sebuah isu yang cukup lumayan populer beberapa hari dan minggu yang lalu, tentang adanya seorang pendeta yang mengatakan bahwa doktrin atau ajaran Allah Tritunggal tidak Alkitabiah atau tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, ada satu argumen yang sebenarnya tidak perlu kita diskusikan, karena argumen tersebut adalah argumen yang kosong, tidak perlu didiskusikan sama sekali, yaitu ketika dia mengatakan bahwa Tritunggal atau kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, doktrin Allah Tritunggal itu tidak sesuai dengan Alkitab. Saya sebut saja namanya, Joshua Tewu kalau tak salah namanya. Dia mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, kenapa saya katakan tadi bahwa argumen itu tidak perlu kita bahas? Karena banyak sekali istilah di dalam kekristenan, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada di dalam Alkitab, tapi kita harus bahas. Makanya ada orang yang ketika kita pergi dan konseling atau pergi untuk mengunjungi seseorang yang contohnya candu dengan rokok, argumen yang sama akan digunakan. Rokok tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kata rokok tidak ada di dalam Alkitab, boleh kita katakan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak boleh mengkonsumsi rokok? Tidak ada di dalam Alkitab. Secara kehidupan kita sehari-hari, cara kita berpakaian, banyak sekali istilah pakaian yang tidak ada di dalam Alkitab. Rok mini tidak ada di dalam Alkitab. Tapi bolehkah kita sebagai orang Kristen kemudian menggunakan rok mini karena tidak ada, dilarang di dalam Alkitab? Banyak sekali istilah yang tidak ada di dalam Alkitab, tapi harus kita bahas. Termasuk di dalamnya Allah Tritunggal. Kata Tritunggal memang kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita tidak akan menemukan kata yang persis sama Tritunggal di dalam Alkitab. Makanya argumen yang demikian tidak perlu dibahas. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah konsep tersebut atau istilah tersebut diajarkan di dalam firman Tuhan atau tidak. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada suatu kesadaran di dalam diri kita tentang adanya Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki hati nurani. Yang di dalam hati nurani tersebut ada satu pemahaman bahwa ada seseorang yang begitu berkuasa yang kita sebut sebagai Allah. Namun bagaimana kita bisa mengenal Allah ini? Atau siapa Allah itu? Itu menjadi pertanyaannya. Nah, manusia mencoba berbagai cara untuk mengetahui siapa itu Allah. Dan setiap pemahaman manusia yang keluar dari pikirannya sendiri, sepanjang sejarah manusia kita dapatkan bahwa mereka memahaminya dengan salah. Oleh karena itu makanya begitu banyak agama dan kepercayaan di dalam dunia ini. Karena konsep tentang kealahan dari setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa Allah itu tidak bisa dilihat,
dan tidak bisa dijangkau. Jadi dia adalah Allah, tapi kita tidak pernah bisa mengenal dia. Ada yang berkata karena Allah itu adalah roh, jadi dia ada di mana saja. Bahkan di pohon-pohon tinggi dan tua, di sana ada Allah, kita bisa memuji atau menyembah dia di sana. Oh, ada bahkan yang menyembah matahari, karena berpikir bahwa matahari itu begitu luar biasa di atas sana, dia pasti Allah. Banyak sekali konsep dan ajaran tentang Allah. Dan kita selalu masuk ke dalam konsep dan pemikiran yang salah kalau kita tidak belajar firman Tuhan yang datang daripada Allah sendiri. Kita tahu itu secara manusia. Kita selalu berkata, don't judge the book by its cover. Jangan menghakimi buku dari kulitnya saja. Dan itu selalu kita tujukan kepada diri kita sendiri. Kita tidak mau dihakimi oleh orang hanya karena melihat kita dari luar, atau karena mendengar tentang kita dari orang lain. Karena kita sadari kebenaran tentang diri kita sendiri itu berasal dari kita. Orang lain tidak tahu siapa kita. Orang lain tidak tahu. Seberapa hebat pun mereka mencoba menganalisa tentang kita, mereka tidak akan pernah tahu siapa kita sebenarnya, kecuali kita mengungkapkannya kepada mereka. Nah, kalau kita manusia saja begitu rumitnya untuk orang lain ketahui tentang kita, apalagi Tuhan. Makanya Spurgeon mengatakan, Spurgeon adalah seorang pengkhotbah yang terhebat pada masanya, dan saya percaya sampai hari ini dia masih yang terhebat. Hanya dia disebut sebagai pangeran pengkhotbah. Dengan pengetahuan yang begitu luar biasa tentang Tuhan. Dia katakan apa? Seseorang yang mau mengenal Tuhan secara penuh adalah sama seperti seekor agas. Kita tahu apa agas? Agas itu nyamuk yang kecil sekali, itu yang seperti titik. Seperti seekor agas yang mencoba meminum air sesamudra. Air satu samudra begitu banyaknya, dan kita seperti seekor agas yang coba meminum air itu. Artinya mustahil bagi kita atau bagi pikiran kita atau otak kita ini untuk menerima segala detail tentang Allah. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam konsep dan pemikiran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena mereka berpikir bahwa Allah ini harus bisa dicerna dengan logika kita. Kalau tidak bisa dicerna dengan logika kita, maka ini tidak benar. Nah, kenapa saya berbicara tentang ini? Karena pada akhirnya ketika kita membahas tentang doktrin Allah Tritunggal ini, kita mau atau harus mau mengakui bahwa pada akhirnya kita harus hanya percaya dan taat. Itu saja. Nah, orang-orang seperti Joshua Tew dan masih banyak lagi yang mengajarkan bahwa Allah Tritunggal itu tidak alkitabiah. Itu bukan ajaran yang baru. Meskipun di dalam videonya dia mengatakan bahwa ini adalah hasil dari dia mengembangkan pengetahuannya akan Tuhan. Tapi ini bukan hal yang baru. Dari sejak abad kedua dan ketiga, hal ini sudah diperdebatkan dan dipermasalahkan. Memang konsep Allah Tritunggal kemudian muncul di abadnya yang kedua dan ketiga. Ketika hamba Tuhan yang bernama Tertullian mengkonsepkan konsep ini. Tapi harus ada yang kita sadari. Kalau ada yang berbicara kepada kita bahwa ini adalah karya manusia, itu salah. Karena Tertullian tidak pernah mau mengajarkan sesuatu yang baru.
Dia mengajarkan tentang doktrin Allah Tritunggal, bukan karena dia baru mendapatkannya dan kemudian mengajarkannya. Itu salah. Tetapi, karena ada orang yang bernama Praxeas, yang kemudian mengatakan bahwa Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, adalah Allah Bapa yang turun ke dalam dunia. Artinya dia mengatakan Allah cuma memiliki satu pribadi. Ketika dia di sorga namanya Allah Bapa, ketika dia turun ke dalam dunia namanya Allah Anak. Dan ketika dia sudah naik ke sorga dan turun kembali ke dalam diri manusia, kalau dalam hati manusia untuk menginsafkan manusia, dia disebut sebagai Allah Roh Kudus. Jadi konsepnya ini mirip dengan, kalau kita bisa ilustrasikan dia dengan seorang, contohnya seorang laki-laki atau seorang bapak, kepala rumah tangga, yang bekerja sebagai seorang guru. Dan kebetulan dia adalah seorang ketua RT. Jadi kalau di rumah, dia disebut sebagai seorang ayah bagi anak-anak. Di tempat dia bekerja, dia disebut sebagai guru. Dan ketika dia pergi ke lingkungannya, dia disebut sebagai ketua RT. Orangnya sama, pribadinya sama. Tapi konsep ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dipaku di atas kayu salib itu adalah Allah Bapa, bukan Allah Anak. Pribadi yang sama. Nah, apakah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Dan ini kesesatan ini kemudian muncul, makanya Tertullian menuliskan sebuah artikel untuk menentang kesesatan ini dan mengatakan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan muncullah konsep yang disebut Allah Tritunggal. Nah, konsep ini hanya untuk memudahkan kita mengerti apa maksudnya. Tapi ajarannya sudah ada di dalam Alkitab. Makanya salah satu penulis buku yang menceritakan kisah ini mengatakan apa? Tertullian tidak pernah berpikir atau bertujuan untuk membuat doktrin yang baru. Tapi tanpa dia sadari, apa yang dia tuliskan disebut sebagai doktrin Allah Tritunggal. Jadi itu yang terjadi secara sejarah. Tapi semuanya itu tidak terlalu penting. Karena pertanyaan yang paling penting bagi kita adalah apakah Allah Tritunggal diajarkan di dalam Alkitab atau tidak. Nah, mereka yang mengatakan Allah Tritunggal tidak Alkitabiah selalu mengutip Ulangan pasal 6 yang kita sudah baca tadi. Saya akan baca kembali ayatnya yang keempat. Ketika di sini dikatakan Ulangan 6 ayatnya yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi mereka percaya kepada yang disebut sebagai keesaan Allah. Nah, jangan kita tertipu dengan ajaran yang disebut sebagai keesaan Allah. Karena kata ini adalah kata yang benar, tapi konsepnya salah. Benar Allah itu Esa. Benar bahwa kita ini monoteisme. Mono artinya satu. Teisme berarti Allah. Hanya ada satu Allah. Kita bukan politeisme. Politeisme artinya banyak Allah. Kita tidak percaya itu. Kita percaya tentang monoteisme. Hanya satu Allah. Benar bahwa Allah itu satu. Jadi kalau dikatakan keesaan Allah seolah-olah benar. Tetapi dibalik daripada konsep keesaan Allah, mereka mengatakan bahwa Allah itu cuma satu, berarti dia cuma satu pribadi. Tidak boleh ada tiga pribadi. Itu yang mereka masukkan dengan keesaan. Dan ini sudah muncul dari Praxeas tadi sudah muncul. Kata keesaan ini sudah muncul. Okay.
Jadi mereka mengatakan ini, Allah itu Esa, benar. Tapi kita adalah orang yang mengerti bahwa satu ayat di dalam firman Tuhan tidak boleh bertentangan dengan ayat firman Tuhan lainnya. Karena memang di sini dikatakan bahwa Allah itu Esa, hanya satu. Tapi kita juga harus sadari, di saat yang sama, di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa Allah yang satu ini memiliki 3 pribadi. Makanya dia disebut sebagai Tritunggal. Tri artinya 3, tetapi tunggal. 3 tapi 1. Guru saya suka menjelaskan ini seperti ini. Allah itu cuma satu, tapi memiliki 3 pribadi. Ketiga pribadi ini tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Ada 3 pribadi di dalam kealahan, tetapi hanya ada satu Allah. Bingung? Bagaimana 3 tapi 1? Prinsip baca Alkitab. Dikatakan Allah itu Esa, benar, satu. Tetapi di ayat yang tadi kita baca, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, dikatakan di sana apa? Sebab ada 3. Di Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan ada satu Allah. Allah itu Esa. Di sini dikatakan bahwa ada 3. Jadi mana yang benar? Firman Tuhan tidak pernah salah. Manusia selalu salah, Allah tidak pernah salah. Jadi kalau dia katakan di Ulangan 6 ayat 4, dia adalah Esa, Allah itu Esa, itu benar. Tapi ketika dia juga mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, ada 3, itu juga benar. Yang perlu kita ubah adalah pemikiran kita. Kita tidak perlu mengubah firman Tuhan. Kita cukup mengubah pemikiran kita. Allah itu cuma satu. Hanya ada satu Allah. Dan dia di sini dikatakan ada 3. 3 di sini adalah 3 pribadinya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Yaitu Allah Bapa, kemudian Firman. Nah, Firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Dari mana kita tahu yang menulis ini adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes suka menggunakan kata firman untuk mengatakan tentang Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes kita tahu bagaimana dia menggunakan kata ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian di sini dikatakan Roh Kudus. 3 pribadi. Nah, tentang kita mengatakan ini 3 pribadi tetapi hanya satu, itu bukan perkataan kita manusia. Sebab di sini jelas dikatakan ketiganya adalah berapa? 3, 1. Jadi ini bukan konsep manusia. Ini diajarkan dan dituliskan kata per kata di dalam Alkitab. Dan kita tahu kata satu di sini artinya mereka satu dan tidak bisa dipisahkan. Dari mana kita tahu itu? Ini bukan satu di dalam pemikiran. Ini bukan satu di dalam tujuan. Bukan. Tetapi di dalam esensinya mereka satu sebagai Allah. Dari mana kita tahu itu? Karena kalau kita melihat ayat berikutnya, ayat 8, nanti dia juga berbicara tentang 3 yang memberi kesaksian di bumi. Dan di sana katanya ketiganya adalah satu. Nah, perlu kita ketahui bahwa kata satu di sana, ada satu kata yang hilang. Yaitu setuju satu dengan yang lain. Artinya tujuannya sama. Dan apa yang mereka bicarakan itu searah. Nah, itu baru namanya satu pemikiran, ayat 8.
Tetapi di ayat 7 tidak ada kata setuju di sana satu dengan yang lain. Melainkan langsung dikatakan satu. Tiga tetapi satu. Nah, kita harus mengerti hal ini. Karena ini sangat penting, saudara. Karena banyak orang akan tertipu dengan perkataan bahwa kata Tritunggal tidak muncul di dalam Alkitab. Dan mereka akan mengatakan, dan sangat disayangkan, doktrin ini, atau yang dari abad kedua dan ketiga, tentang Allah Tritunggal tidak Alkitabiah, ini menghasilkan berbagai macam kesesatan. Dan muncul dari juga berbagai macam kesesatan. Ada yang berlatar belakang karena mereka tidak percaya Kristus adalah Tuhan. Dan ada juga yang menghasilkan orang-orang yang tidak percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Jadi sangat berbahaya kalau kita tidak mengerti konsep Allah Tritunggal yang ada di dalam Alkitab. Ini bukan konsep manusia, tapi ini adalah konsep daripada Allah sendiri. Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Dan dia sedang nyatakan dirinya kepada kita sebagai Allah yang esa, tetapi memiliki 3 pribadi, dan ketiganya ini adalah satu. Kita bisa pahami secara logika atau tidak, itu tidak masalah. Yang penting dia mengatakan seperti ini. Dan kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagi kita manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Dan banyak bukti di dalam Alkitab bagaimana dia menunjukkan bahwa dia lebih dari satu pribadi. Contohnya, ketika Tuhan Yesus dibaptis dalam Matius pasal 3. Nah, sangat menarik ketika saya kembali membaca ayat-ayat tersebut. Yaitu ayat 16 dan 17. Di mana Tuhan begitu berhikmat tentang apa atau kronologi yang terjadi di sana. Untuk mematahkan setiap konsep kesesatan yang muncul setelah itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana jelas dituliskan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis. Kita buka saja Matius pasal 3. Ayat 16 dan 17 dikatakan sana. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan kemudian ayat 17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi hal pertama yang kita lihat di sini ada 3 pribadi. Yaitu Allah anak ada di dalam dunia sedang dibaptis. Kemudian Roh Kudus turun. Dan kemudian adalah Bapa yang berbicara dari sorga. Kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang sedang dibaptis itu adalah Allah Bapa sendiri, lalu siapa yang berbicara dari sorga? Kalau Roh Kudus itu juga adalah Allah Bapa sendiri yang namanya berbeda, lalu siapa yang turun dari langit? Jadi ketiganya ini bisa dibedakan. Mereka memunculkan diri di dalam waktu yang sama. Tetapi mereka tetap satu. Dan hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah yang menarik yang seperti saya katakan tadi. Kronologi bagaimana Tuhan Yesus keluar dari air. Dan apa yang pertama setelah itu? Roh Kudus turun atau Allah Bapa berbicara? Roh Kudus turun dulu. Baru Allah Bapa berbicara. Nah, kenapa saya katakan ini sangat penting kronologinya? Karena ada orang yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus dibaptis, disitulah Allah Bapa turun ke dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu adalah konsep yang dipatahkan dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 ini. Karena kita melihat ketika Roh Kudus turun di dalam diri Tuhan Yesus,
Allah Bapa masih di sorga. Kalau tadi Allah Bapa berbicara dulu, baru Roh Kudus turun, kita bisa bilang, oh itu dia. Jadi Allah Bapa berbicara dulu, baru dia turun dalam rupa Roh Kudus ke dalam diri Tuhan Yesus. Lihat betapa berhikmatnya Tuhan. Tuhan tahu pemikiran kita. Tuhan tahu ini akan muncul di masa yang akan datang. Orang-orang akan berkata bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Tuhan tahu itu. Jadi dia sengaja di dalam hikmatnya yang luar biasa menurunkan Roh Kudus dulu, baru dia berbicara untuk memberitahukan kepada kita bahwa Kristus yang hidup di dalam dunia dan mati di atas kayu salib itu bukan Allah Bapa, itu adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mau bukti lain? Matius 17 tentang bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Petrus melihat Tuhan Yesus ada di sana, tapi kemudian dia merasa takut karena dia mendengar suara dari sorga. Oh, itu jauh hari setelah Tuhan Yesus dibaptis. Allah Bapa masih di sorga. Allah Bapa masih di sorga. Pribadi pertama dalam Allah Tritunggal masih di sorga. Kemudian di dalam Matius pasal 28, Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid dan setiap hamba Tuhan untuk membaptis di dalam nama siapa? Di dalam nama Allah saja? Tidak. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya tetap diajarkan. Dan diberitahukan bahwa ketiga nama ini adalah tiga pribadi yang berbeda tetapi hanya satu Allah. Dan konsep ini bukan hanya muncul dalam Perjanjian Baru. Sudah ada sejak Perjanjian Lama. Tepat di buku yang pertama. Dan di ayat-ayat yang pertama. Ketika Allah mengatakan, ketika dia menciptakan langit dan bumi, Allah di sana dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ketika dia menciptakan, dia mengatakan, baiklah kita. Kita di sana tidak mungkin hanya satu pribadi. Dan tidak mungkin bersama dengan para malaikat, karena malaikat tidak menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dia katakan kita? Karena mereka memang lebih dari satu pribadi. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi saya sudah katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan kemudian ayat-ayat berikutnya mengatakan tidak ada yang jadi atau yang dijadikan tanpa dia. Tanpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sang pencipta juga. Jadi tiga pribadi di dalam satu Allah. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Kita hanya perlu percaya saja. Itu yang dikatakan Alkitab, itulah dia. Jangan kita mau mengatakan, oh ini yang saya yang tahu, ini yang saya bisa mengerti, ini yang orang lain katakan, jadi ini yang benar. Tidak. Allah yang mengatakannya. Kembali saya bacakan, yuk. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bagi kita tahu dalam Alkitab kita itu ditaruh di dalam tanda kurung. Kalau kita lihat Alkitab kita masing-masing, di sana ditulis dalam kurung kan? Lihat bagaimana iblis mencoba mengambil ayat ini keluar dari Alkitab. Kita harus bersyukur penterjemah Alkitab ini masih menaruhnya di situ walaupun dalam tanda kurung. Karena banyak Alkitab tidak ada di dalamnya. Versi dalam bahasa Inggris begitu banyak. Dan tidak ada ayat ini di dalam Alkitab mereka. Tapi kalau saya mau bilang, kalau kita punya pena, hapus saja tanda kurung itu. Kenapa mereka taruh dalam tanda kurung? Karena mereka ragu, apakah ini benar firman Tuhan atau tidak. Karena ada Alkitab atau kopi dari Alkitab yang tidak ada. Tapi ada juga yang ada. Jadi ini benar atau tidak?
Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang benar. Dan Dia menjaga firman-Nya. Dari ketika pertama kali dituliskan sampai kepada hari ini, tetap tanpa kesalahan. Dia memeliharanya tanpa kesalahan. Dan ketika kita melihat sejarah penulisan Alkitab, kita tahu bahwa ayat ini benar-benar ada ketika Yohanes menuliskannya. Makanya seharusnya tanda kurung di sana dihapuskan atau ditiadakan. Di sini dikatakan bahwa di dalam sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ini berbeda. Kalau tadi di sorga ada Allah yang satu memiliki tiga pribadi. Lalu bagaimana dengan di bumi? Bagaimana kita tahu bahwa siapa itu Allah? Dan apakah Tuhan Yesus itu benar-benar Allah atau tidak? Apakah kalau percaya kepada Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan atau tidak? Nah, Tuhan berkata di bumi ada tiga juga yang memberi kesaksian. Yaitu pertama Roh. Roh di sini adalah Roh Kudus. Bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Bersaksi melalui firman-Nya. Karena firman-Nya ditulis dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Dan kemudian air. Air di sini tertuju kepada baptisan Tuhan Yesus. Nah, kesaksian ini adalah kesaksian yang sangat penting. Makanya kita selalu membawa baptisan Tuhan Yesus di dalam menyatakan bahwa Dia adalah Allah dan salah satu dari ketiga pribadi Allah. Karena di sana jelas nampak kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memang manusia yang bisa dibaptis. Tetapi di saat yang sama Dia adalah Allah ketika Allah Bapa mengatakan Dia adalah anakku yang berkenan kepadaku. Dan orang Yahudi yang menerima firman ini mengerti tentang konsep antara Bapa dengan anak. Itu bukan hanya sekedar konsep antara ayah dengan anak yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi ini adalah konsep yang menunjukkan bahwa Bapa dan Tuhan Yesus itu sama-sama Allah. Jadi ketika Bapa mengatakan, ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, Ia mengatakan bahwa Dia adalah sama seperti aku. Dia adalah Allah. Dia berkenan kepadaku. Maka dengarkanlah Dia karena Dia adalah Allah. Jadi kesaksian ini benar. Dan kemudian dikatakan dengan darah. Yaitu ketika Dia mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya untuk menghapuskan segala dosa kita. Pembuktian bahwa Dia benar-benar datang ke dalam dunia. Bahwa Dia datang untuk menghapuskan segala dosa kita. Bahwa kalau kita percaya kepadanya kita akan diselamatkan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-9, kita menerima kesaksian manusia. Oh, kita sudah menerima kesaksian manusia, itu maksudnya. Ini adalah sebuah fakta. Kita sudah mendengar dari manusia tentang siapa itu Kristus. Dan Dia adalah Allah. Dan Dia adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Kita sudah mendengar tentang hal itu. Tapi lebih lagi dikatakan bahwa apa? Dikatakan di sini, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Oh, manusia bisa berbicara apa saja yang mereka mau tentang Tuhan Yesus. Tetapi apa yang Allah saksikan tentang Dia itu lebih kuat. Jadi kalau kita mau berkata, oh Allah itu cuma satu, tidak boleh memiliki tiga pribadi, terserah kita. Tapi kesaksian Allah melalui firman-Nya dikatakan apa? Allah itu cuma satu, tetapi Dia memiliki tiga pribadi, tetapi tetap hanya satu. Kita mau dengarkan siapa? Kita mau dengarkan manusia atau kita mau mendengarkan Allah? Tapi lihat peringatan kepada kita. Kalau kita mau mendengarkan manusia dan tidak mau mendengarkan Allah, kita berada dalam bahaya yang besar.
Karena ayat-ayat berikutnya akan memberitahukan kepada kita, selain Tuhan mengajarkan kepada kita tentang konsep Allah Tritunggal, yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan Dia adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal tersebut. Dia juga mengajarkan kepada kita, kalau kita percaya kepada Dia ini, yang sudah diajarkan kepada kita tentang siapa Dia, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka sebaliknya, kalau kita tidak percaya kepada Dia, atau kita percaya kepada Dia yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, maka jangan-jangan, atau mungkin sangat pasti, kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Di sini dikatakan, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Tuhan mengatakan Allah itu esa, tapi ada 3 pribadi, dan Tuhan Yesus adalah bagian dari ketiga pribadi ini, dan Dia adalah Allah sendiri. Kita tidak mau percaya, kita bilang, Tuhan, kamu berbohong, kamu tidak benar. Kamu bilang dalam Ulangan 6 ayat 4 kamu esa, tapi bagaimana di sini kamu bilang kamu ada 3 pribadi? Oh, kamu berbohong, Tuhan. Itu yang sedang mereka katakan di luar sana. Mereka menjadikan Allah pendusta, karena mereka tidak mau percaya kepada apa yang Dia katakan. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Kesaksian yang diberikan Allah tentang anak, yaitu Dia adalah bagian dari 3 pribadi tersebut, dan Dia adalah Allah sendiri. Tetapi ayat 11 dan 12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ia telah mengaruniakan kepada kita hidup, dan hidup itu hanya ada di dalam anaknya. Anaknya yang mana? Anaknya yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang merupakan pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. 3 pribadi ini adalah Allah, tapi hanya ada satu Allah. Dan Tuhan Yesus termasuk dalam 3 pribadi ini, dan Dia adalah Allah sendiri. Itulah mengapa doktrin Allah Tritunggal menyelamatkan, karena di sana kita mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Kalau kita tidak tahu siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, dan kita salah percaya, kita pikir kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam pikiran kita bukan Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab, maka ini tidak teraplikasikan kepada kita. Hidup yang ada di dalam Tuhan Yesus ini tidak diberikan kepada kita. Kita tahu di dalam dunia ini begitu banyak orang namanya Yesus. Pemain bola saja ada beberapa namanya Yesus. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan Yesus, kita sedang berbicara tentang siapa? Nama Yesus bukan nama yang asing bagi orang. Itu adalah nama yang banyak orang miliki, bahkan sebelum Tuhan Yesus. Joshua itu Yesus. Sama. Jadi Yesus yang mana yang kita percaya sebenarnya? Kalau kita mengatakan Yesus yang sesuai dengan Alkitab, maka Yesus tersebut adalah bagian daripada Allah Tritunggal, dan Dia adalah Allah sendiri. Sulit memang untuk pikiran kita mungkin terima, tapi itu yang dikatakan oleh Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah percaya. Percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Oh Tuhan, Engkau mengatakan demikian, jadilah demikian. Aku tidak bisa berargumen dengan Tuhan. Tuhan katakan Dia esa,
Ada 3 pribadi, tapi tetap satu, jadilah demikian. Aku percaya. Dan untuk menyingkat teori ini, disebutnya sebagai Allah Tritunggal. Aku percaya. Hanya perlu percaya saja. Dan kamu akan menerima yang disebut sebagai hidup di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, yaitu percaya di dalam hati dan pikirannya sungguh-sungguh, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, menolak Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang berada di dalam Allah Tritunggal ini, ia tidak memiliki hidup. Jadi sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Terkadang orang bisa mengajarkan ajarannya dengan begitu meyakinkan. Sangat disayangkan. Begitu banyak orang menolak doktrin Allah Tritunggal itu. Tapi mereka pun tidak bisa berargumen dengan Alkitabiah. Karena mereka tidak bisa mematahkan fakta ketika Tuhan Yesus dibaptis ada 3 pribadi. Dan perkataan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Makanya seringkali ketika mereka mengatakan Tritunggal ini tidak Alkitabiah, yang mereka tunjukkan apa? Gambar-gambar. Saya bertanya di dalam video yang Joshua TU mengajarkan tentang hal ini. Saya di sana berkomentar. Nah, tidak ada nama saya di sana karena saya komentar dengan akun belajar Alkitab. Di sana saya tuliskan menit demi menit yang mana yang saya komentar. Dan di akhir dari dia mengajar, dia mengajarkan tentang Allah Tritunggal tidak Alkitabiah. Jadi dia mengajarkan dulu tentang konsep keesaan yang tidak 3 pribadi. Lalu ketika dia membahas tentang Allah Tritunggal itu Alkitabiah atau tidak, yang dia tampilkan apa? Bukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Yang dia tampilkan adalah semua gambar-gambar yang mengkonsepkan Allah Tritunggal. Jadi saya bertanya, kenapa nggak dibahas Matius pasal 3 ayat 16-17? Kenapa nggak dibahas Matius pasal 17? Kenapa nggak dibahas Matius 28? Kenapa nggak dibahas Kejadian 1? Kenapa nggak dibahas Wahyu pasal 5? Dia membahas Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ketika yang duduk di atas tahta itu hanya 1 pribadi. Jadi dia mengatakan, lihat hanya 1 pribadi. Tapi dia lupa Wahyu pasal 5. Ketika 1 pribadi itu masih duduk di atas tahta, yaitu Allah Bapa masih duduk di atas tahta, anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus berdiri di sampingnya. Kenapa tidak dibahas? Kenapa tidak dibahas 1 Yohanes 5 ayat 7? Ada apa? Karena memang tidak bisa dipatahkan fakta bahwa Allah itu Esa, tapi memiliki 3 pribadi. Masalah kita cuma satu. Kita tidak mau percaya kepada pemikiran Allah. Kita lebih percaya kepada pemikiran kita sendiri. Jadi saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, memiliki beban agar kita betul-betul mengenal dan mengetahui hal ini. Agar kita jangan mudah diombang-ambingkan dengan begitu banyak pengajaran yang terkadang kedengaran meyakinkan. Tapi ketika kita kembali kepada Alkitab, kita tahu bahwa itu semua salah. Mereka menggunakan kata Alkitab. Mereka mengatakan ajaran mereka lah yang Alkitabiah. Buka Alkitab kita, dan kita akan tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ketika kita sudah tahu, maka kita harus aminkan ketika Tuhan mengatakan, biarlah semua orang menjadi pembohong, tetapi Allah tetap benar. Allah tetap benar. Jadi kiranya Tuhan menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus, yang merupakan pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, sesuai dengan firman, dan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal tersebut. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.